selamat sore Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di program POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan. Bersama saya Gilang Pandutanaya dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman sekalian ya. Mbak Uni, di episode kali ini kita akan membahas 3 tema. Yang pertama adalah mengenai Presiden Prabowo yang menuding demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu dibiayai oleh koruptor. Lalu yang kedua adalah 3 orang tewas di pesta rakyat nikah dari anaknya Deddy Mulyadi dari Gubernur Jawa Barat. Dan yang ketiga adalah Mendagri mengungkap 300 BUMD ini mengalami kerugian. Ya. Kita ke tema yang pertama terlebih dahulu. Pada hari Minggu kemarin di Kongres PSI, Presiden Prabowo turut hadir yang sekaligus memberikan sambutan. Namun di dalam sambutannya dia menyebut jika demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu ini dibiayai oleh koruptor. Bahkan Presiden Prabowo juga mengatakan gerakan demonstrasi ini rekayasa. Nah, melihat statement ini, bagaimana Mbak sikap dari redaksi? Ya, saya ingin mengajak Pak Prabowo dan kita semuanya untuk mengingat situasi di awal-awal tahun ya, tahun 2025. Dan ketika tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu itu muncul, dan juga demonstrasi mahasiswa yang mengusung kedua tagar itu ya. Tagar kabur aja dulu itu kan ramenya di media sosial ya. Nah waktu itu ada pasti demo, ada juga 13 tuntutan mahasiswa ya. Dan sempat direspons dengan baik sebetulnya oleh Mensesnek yang menemui mahasiswa pada saat itu. Tapi kenapa mahasiswa pada saat itu demo? Ini adalah bentuk dari kekhawatiran dan kegundahan keresahan mahasiswa. Kita ingat waktu di awal-awal tahun itu ada efisiensi anggaran ya, yang sebetulnya itu adalah refocusing ya, realokasi anggaran dari APBN untuk membiayai program-program unggulannya Pak Prabowo ya, sehingga ada disisihkan sekitar 300 triliun. Pada saat itu hampir semua kementerian dan lembaga kecuali beberapa saja itu mengalami pemangkasan anggaran yang lumayan signifikan. Dan salah satu yang bikin mahasiswa pada saat itu khawatir itu adalah apakah mereka masih bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar mahasiswa. Apakah mereka masih bisa mendapatkan, keluarganya mendapatkan akses kesehatan yang gratis. Apakah teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri dari pemerintah akan bisa melanjutkan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul ya, yang membuat mahasiswa kemudian menyuarakan itu Indonesia gelap. Belum lagi dalam tiga bulan pertama itu ada banyak masalah ya. Kita pernah menyebutnya dengan yo-yo policy. Ada soal LPG 3 kilo ya yang sempat diluncurkan polisinya kemudian ditarik kembali ya, soal PPN. Jadi ketidakjelasan dari kebijakan pemerintah pada saat itu yang akhirnya memang dikoreksi dan karena dikoreksi itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ini dibuat dengan kurang bijak ya. Artinya keputusan yang kurang bijak karena diluncurkan tanpa persiapan yang matang dan baik sehingga kemudian harus dikoreksi. Jadi ini adalah sebenarnya belum titik kulminasi karena itu baru peristiwa di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo di awal tahun terutama yang membuat mahasiswa itu ragu. Memang kemudian Menteri Pendidikan, Sains dan Ristek pada saat itu yang kemudian sudah diganti ya Profesor Satrio membantah ada pemangkasan untuk biaya kuliah kartu Indonesia Pintar dan segala macam. Tapi kan pada saat itu salah satu yang menjadi problem adalah komunikasi pemerintah itu buruk. Dan itu diakui oleh Presiden Prabowo termasuk ketika saya termasuk yang mewawancarai Presiden pada tanggal 6 April di kediaman pribadinya di Hambalang. Presiden mengakui bahwa memang komunikasi pemerintah itu buruk. Nah, karena komunikasi bermasalah dan buruk, muncullah ketidakpuasan sehingga muncullah aksi demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Jadi efisiensi itu pada saat itu membuat kekhawatiran PHK di mana-mana. Dan PHK itu masih terjadi sampai detik ini. Minggu yang lalu kita membahas PHK di level sarjana. Lampu merah. Ada 1 juta dari 7,2 sekian juta PHK pengangguran
di Indonesia 1 jutanya itu adalah sarjana. Jadi menjadi sarjana sekarang bukan lagi privilege untuk mendapatkan pekerjaan ya. Hari ini misalnya kita mendengar akan ada rencana demo yang dari ojol ya. Loh, kita juga mendapatkan data dari mitra dari perusahaan aplikator bahwa perusahaan-perusahaan ini kan sebetulnya salah satu yang berjasa menerima si orang-orang yang di PHK sebagai ya. mitra ya. Banyak sekali sarjana-sarjana dan bahkan S2 yang kena PHK ya. Itu kemudian ya larinya adalah menjadi mitra dari ojek online, apakah itu mobil, apakah itu motor. Jadi sebetulnya Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang manifestasi dari karena sulit mencari pekerjaan di dalam negeri, kemudian mereka mencoba untuk mencari peluang di luar negeri, bahkan direspon oleh ada pejabat Jepang yang mengatakan bahwa mereka masih perlu dan bisa ya bersedia untuk menampung tenaga kerja dari Indonesia. Itu adalah faktual. Soal apakah dibiayai oleh koruptor atau tidak, nah itu yang harus dibuktikan. Jadi presiden ini sudah menjadi presiden, udah bukan lagi kampanye. Jadi pidatonya dan statementnya musuhnya sudah tidak lagi seperti orang sedang kampanye. Tapi kalau memang ada koruptor dan benar koruptor itu ternyata membiayai demo, dibuktikan, ditangkap dan dibuktikan ya. Tetapi bahwa mahasiswa pada saat itu demonstrasi menyuarakan kegelisahannya akan masa depan mereka, tidak hanya soal bisa melanjutkan kuliah, tetapi apakah sesudah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan, itu juga faktual. Ya, jadi tentu kita ingin friendly reminder ya mengenai situasi yang terjadi, bahwa sekarang presiden mengatakan itu dibiayai oleh koruptor dibuktikan, ditangkap karena sudah menjadi presiden. Ya. Sudah menjadi presiden ya. Lalu Mbak, yang kedua mengenai pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, anak dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto dengan Maula Akbar Mulyadi, anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berujung meninggal dunia. Nah, melihat dari pesta rakyat ini bagaimana Mbak? Ya, ini singkat saja. Pertama, kami ingin menyampaikan ucapan duka cita ya, bela sungkawa kepada keluarga dari 3 korban tewas. Ada 1 anak kecil ya, Fania ya, masih SD, dia anak dari pedagang, ibunya suka jualan di dekat lokasi ya. Dia ibunya nggak tahu kalau ternyata anaknya ikut mengantri ya. Jadi itu ada 1 polisi juga yang sedang bertugas di situ, dan kita mendapatkan kabar bahwa dari statement ada katanya ada 500-an aparat ya. Apakah aparat itu termasuk polisi atau gabungan semuanya yang diturunkan ya. Tetapi sesudah ucapan duka cita, kedua ini pelajaran yang berharga ya. Jadi gini, ini kan yang menikah anggota DPRD, anaknya Gubernur Jawa Barat, menikah dengan Wakil Bupati Garut, anaknya Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto ya. Tentu karena ada Pak Karyoto juga, ada Pak Deddy, harusnya ada sensitivitas ya, sensitivitas bahwa setiap kegiatan yang ini mungkin bukan pengumpulan massa, tapi kan ini ada undangan terbuka, diumumkan. Kalau saya lihat di YouTube-nya KDM Channel, kalau sekarang dibuka berarti katanya 6 hari, sudah 6 hari yang lalu, artinya sekitar tanggal 15-an Juli ya. Ini peristiwanya kan tanggal 18 Juli ya. Di menit ke-8 dan seterusnya bisa ditonton, Pak Deddy sedang berdialog dengan putranya, pada saat itu calon manten ya, yang anggota DPRD, yang di situ mereka membicarakan tentang rencana pesta rakyat ini, 5.000. Terus bakal rame, seru ya. Terus hidangannya apa saja? Artinya sudah tanggal 15 atau tanggal 16, pokoknya 6 hari dari sekarang, di YouTube channelnya Pak Deddy itu dia sudah tahu bahwa anaknya akan mengadakan pesta rakyat. Lagi pula sulit untuk dipercaya dengan akal sehat bahwa
anaknya menikah kok sampai orang tuanya nggak tahu bahwa agenda pernikahan anaknya itu apa saja. Kamu percaya nggak? Pasti orang tua kamu tahu kan ya. Nah, di sini biasanya juga Pak Karyoto, Kapolda Metro Jaya, polisi ya. Jadi sudah harusnya bisa mengantisipasi kalau misalnya ada massa yang berkumpul, apalagi ini mau makan gratis ya. Sekarang satu, makan gratis siapapun, sekarang pasti rakyat akan banyak berkumpul karena rakyat itu kondisinya lagi susah. Kalau ada dibagi-bagi beras, apalagi dibagi makan, pasti ngumpul. Benar nggak? Cuman, ya. Nah, jadi masa yang hal yang basic, apalagi ini menyangkut keluarga dari dua pejabat publik, kok nggak bisa diantisipasi ya? Kok nggak bisa diantisipasi ya? Kita mau bikin acara gede, misalnya mau bagi-bagi makanan aja, ada antriannya diatur kan, ada lajurnya, ada segala macam. Manajemen crowded Mbak ya? Manajemen crowd, itu ada namanya manajemen crowd, dan kita belajar dari polisi, kita belajar dari pejabat-pejabat yang pinter-pinter, seperti Bapak Dedi ini, pentingnya manajemen crowd. Nah, jadi ini sangat disesalkan, dan kita berharap bahwa tidak ada lagi terjadi seperti ini ya, korban jatuh tewas. Bayangin, itu kan niatnya menjadi acara bahagia, ya, acara bahagia yang akan dikenang seumur hidup. Tetapi kemudian ada jatuh korban tewas 3 dan bahkan sekitar 20-an sekian itu pingsan dirawat di rumah sakit. Ada santunan, ya, dari katanya bertanggung jawab, ada santunan. Ya, santunan berapapun, tapi kan itu tidak bisa menggantikan nyawa manusia. Oke. Mbak, yang terakhir, ini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut ada 300 BUMD yang merugi, bahkan mencapai 5,5 triliun, Mbak. Bagaimana Mbak menyikapi hal ini? Nah, jadi gini, saya tuh pas baca ini saya agak bingung nih. Mendagri Pak Tito Karnavian, ini seingat kita, ini periode kedua menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, dia menjadi Menteri Dalam Negeri di periode kedua dari Presiden Joko Widodo. Artinya, mestinya dia sudah mengawasi dan melihat ya, mungkin tidak sebagai komisaris, tapi sebagai Mendagri, mestinya dia harusnya justru sejak awal itu begitu dia melihat ini ada masalah ya, apalagi dia polisi. Nah, lagi kita bicara salah satu polisi yang dianggap pinter nih. Pak Tito ini kan dianggap hebat banget dalam mengendus teroris. Salah satu polisi yang sangat berprestasi karena mengejar-ngejar teroris. Ngejar teroris itu kan susah. Wah, udah susah, bisa lewat media sosial. Pokoknya jago banget deh Pak Tito ya. Saya pernah beberapa kali wawancara sama Pak Tito ya. Jadi artinya kalau ngejar teroris ada jago, mengendus kelakuan dari pengelola-pengelola BUMN harusnya kecil. BUMD ini Mbak ya? BUMD ya, kecil, harusnya kecil. Nah, jadi aneh kalau justru sesudah memasuki tahun ke-6, Pak Tito baru bilang bahwa 300 BUMD alami kerugian mencapai 5,5 triliun, ya kan? Terus kemudian ini ada itu 300 dari 1091 BUMD yang mengalami kerugian mencapai 5,5 triliun. Dia juga bilang total aset BUMD tercatat 1.240 triliun, sementara laba bersihnya hanya 24,1 triliun setelah dikurangi kerugian dan pos lainnya. Dividen hanya 1% dari total aset, ini memprihatinkan. Laba juga hanya 1,9% dari total aset. Pak Tito, Bapak kemana aja ya? Musuhnya Bapak udah tahu ini 2-3 tahun yang lalu dan kemudian sudah mengambil tindakan drastis untuk memastikan ini tidak berlanjut. Tapi kalau kita baca statementnya, rupanya ini dalam konteks dia mengusulkan pembentukan rancangan undang-undang BUMD. Karena rancangan undang-undang diperlukan karena banyak perusahaan milik daerah yang bermasalah bahkan rugi hingga triliunan rupiah. Jadi ini salah satu upaya yang sering dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah dan politisi di DPR. Kalau ada masalah, yang ditangani bukan akar masalahnya, tetapi
bikin rancangan undang-undang. Itu ada biayanya juga lagi tuh, bikin rancangan undang-undang. Mestinya jauh lebih murah ya untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMD itu benar-benar proper, akuntabel, transparan, bersih, ya kan? Lah itu Pak Tito itu polisi, dia bisa kok untuk meminta aparat untuk mengecek dan kemudian menghukum berat siapapun yang mengelola BUMD tidak baik. Nah jadi ini POV kita tuh ini aneh. Pak Tito ini udah masuk periode kedua, tapi kok baru sekarang kemudian mengeluarkan data ini yang harusnya itu harusnya menjadi perhatian dari Mendagri siapapun itu, bahkan di tahun-tahun pertama dia menjabat, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah usulan untuk membuat RUU BUMD. Nah jadi ini yang kita lihat, wah ini harusnya lagi-lagi nih kayak ngomongnya tuh kayak jadi pakar gitu, kayak bukan pakar, pengamat ya, pengamat ngomongin soal kerugian BUMD, padahal dia dalam posisi yang sejak awal sebagai Mendagri mestinya bisa mendeteksi ini dan kemudian segera mengambil tindakan, nggak perlu harus menunggu tahun ke-6. Oke. Itu dia Sobat Milenial and Gen Z, 3 tema yang dibawakan di hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ya, dimanapun di sosial media. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita bertemu di episode minggu depan. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat selalu.